Perkenalkan, saya Valentina Maya Elsa Sofi dengan NIM 3123100063 dari kelas B pagi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang definisi, ciri, jenis, dan juga contoh dari sastra lama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perbaikan nilai UAS dan juga UTS mata kuliah sastra lama yang diampu oleh Ibu Mesterianti Hartati Magister Pendidikan. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, jadi apa itu sastra lama? Nah, definisi dari sastra lama. Sastra lama merupakan karya sastra yang lahir dan berkembang pada masa lampau, khususnya sebelum berkembangnya sastra modern. Sastra lama hidup dalam perkembangan di tengah masyarakat tradisional serta diwariskan secara turun-temurun. Nah, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, hakikat sastra lama tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai kehidupan, seperti nilai moral, adat istiadat, agama, dan juga budaya. Nah, sastra lama juga berfungsi sebagai alat pendidikan, hiburan, serta pedoman hidup bagi masyarakat pada umumnya, terutama pada zaman dahulu. Nah, karena berkembangnya secara lisan, sebagian besar karya sastra lama tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Nah, dan mungkin juga mengalami berbagai perubahan sesuai dengan masyarakat yang menuturkannya. Nah, ini selanjutnya adalah jenis-jenis sastra lama. Yang pertama adalah prosa lama. Nah, bisa kita lihat dalam prosa lama itu terbagi lagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan dengan dewa, makhluk gaib, atau kekuatan supranatural yang dipercaya sebagai sesuatu yang sakral oleh masyarakat. Contoh dari mitos adalah mitos Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang dipercaya membawa kesuburan. Nah, selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan biasanya berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, tokoh, atau peristiwa. Contohnya ada legenda Danau Toba. Nah, selanjutnya ada dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan yang bersifat menghibur dan tidak dianggap benar-benar terjadi. Contohnya seperti dongeng Timun Mas, Bawang Merah, dan juga Bawang Putih. Selanjutnya ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan kisah kepahlawanan, kerajaan, atau tokoh luar biasa dengan unsur kerajaan. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah. Nah, selanjutnya ada puisi lama. Yang pertama itu ada pantun. Nah, kita sering mendengar kata pantun, jadi apa sih itu pantun? Nah, pantun adalah puisi lama yang terdiri atas 4 baris bersajak ABAB dengan 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Contoh dari pantun adalah pergi ke sawah menanam padi. Padinya ditanam di tanah rata. Jika ingin hidup berbudi, jagalah sikap dan tutur kata. Nah, jadi itu adalah definisi dari pantun. Selanjutnya ada gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri atas 2 baris dengan rima A. Baris pertama berisi sebab dan baris kedua itu adalah akibat. Contohnya, yaitu ada baris pertama yang berisi sebab. Barang siapa rajin belajar. Nah, baris keduanya adalah berisi akibat. Maka masa depan akan terkejar. Barang siapa rajin belajar, maka masa depan akan terkejar. Nah, selanjutnya ada syair. Nah, syair merupakan puisi lama yang terdiri atas 4 baris dan seluruh barisnya berisi makna. Nah, bersajak A, 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 A. Nah, syair biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, cerita, atau ajaran agama yang dibacakan dengan irama tertentu. Nah, di sini ada contoh syair. Jadi teks syairnya adalah dengarkanlah wahai anak bangsa, ilmu dan adab jangan dilupa. Jika keduanya selalu dijaga, hidup selalu selamat dunia dan akhirat. Jadi mari kita coba memberikan irama pada syair ini. Dengarkanlah wahai anak bangsa, ilmu dan adab
Jangan dilupa jika keduanya selalu dijaga, hidup selamat dunia akhirat. Jadi itu sedikit pembacaan syair dari saya, mungkin nadanya masih perlu diperhatikan lagi. Jadi untuk teks syairnya seperti ini, contohnya ada di atas ini. Jadi untuk iramanya nanti teman-teman boleh lihat di YouTube dan lain sebagainya yang menunjukkan tentang syair yang lebih matang lagi. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sastra lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sastra lama merupakan warisan budaya bangsa yang mengandung nilai moral dan juga kearifan lokal. Melalui sastra lama, masyarakat diajarkan tentang etika, adat, dan cara hidup yang baik. Oleh karena itu, sastra lama perlu dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari kata maupun pengucapan, terutama saat pembacaan syair. Nah, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya.